Ya, rating yang diberikan terhadap sarana dan prasarana di mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab. Kalau kita mahasiswa itu harus berpikir kreatif ya, kritis. Kreatif dan kritis. Jadi saya akan memberikan penilaian itu 7/10. 7/10. Masa'ul khair ayyuhal musyahidin al-a'izza wal musyahidatil azizah. Uhayyikum bitahiyyatin Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi bersama kami di acara Rumah Podcast Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Yang dimana kita ketahui acara Rumah Podcast ini adalah kolaborasi antara Komisi 3 dan Komisi 4 SEMA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Dan pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang Masya Allah sangat istimewa dan sangat spesial, yaitu dari Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Untuk itu, sebelum kita lanjut kepada segmen berikutnya, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febrian Syalubis dari Komisi 3 Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dan baik, bismillahirrahmanirrahim. Ismi Al-Zuhdiyafi, ana Rais Ittihadu Thalabah Qismu Ta'lim Al-Lughah Arabiyah fi Jamiah Islamiyah Hukumiyah Imam Bonjol Padang. Baik, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Komisi 3 dan Komisi 4 ya, akhi. Yang telah mengundang ana ke dalam podcast Rumah Podcast Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik penonton sekalian, saya dan Akhi Yafi sudah memperkenalkan diri. Untuk itu, kami dari Komisi 3 dan Komisi 4 telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Akhi Yafi. Untuk itu langsung saja kita tanyakan. Yang pertama, Akhi Yafi, bagaimana perkuliahannya? Baik, terima kasih pada Akhi Febri. Mungkin saya akan menjawab nih. Pertanyaan pertama, bagaimana perkuliahan dari mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab? Alhamdulillah, itu kami dari mahasiswa pendidikan bahasa Arab dalam mengikuti perkuliahan alhamdulillah dengan lancar, dengan diikuti oleh partisipasi mahasiswa, baik itu partisipasi mahasiswa dan partisipasi dari dosen-dosen untuk melancarkan perkuliahan serta menambah wawasan kami. Menurut Aki, bagaimanakah sistem pendidikan di UIN Imam Bonjol? Apakah telah sesuai dengan kebutuhan para mahasiswanya? Baik, saya akan menjawab. Sistem dalam prodi pendidikan bahasa Arab dalam pengajaran mahasiswa bahasa Arab itu kami memakai kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu lebih mengedepankan keaktifan atau lebih memaksa untuk mahasiswa itu dalam berpendidikan bahasa Arab, dalam menggunakan bahasa Arab itu sendiri. Menurut saya penilaian dalam sistem pendidikan di mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab itu kalau di rating itu sekitar 9/10. Masya Allah, 9/10. Nah, pertanyaan selanjutnya, Akhi. Bagaimana menurut Akhi tentang banyaknya anggapan orang bahwa pembelajaran bahasa Arab itu sangat sulit karirnya di masa depan? Baik, mungkin anggapan seperti itu sedikit diklarifikasi ya. Bahwasanya pendidikan bahasa Arab itu tidaklah membosankan, apalagi sulit. Karena bagi saya itu adalah suatu kebanggaan untuk menjadi mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab. Karena yang pertama itu kita lebih dekat dengan agama kita. Masya Allah. Nah, itu yang menjadi sebuah inspirasi saya untuk bersungguh-sungguh dalam prodi pendidikan bahasa Arab ini. Nah, Akhi, pertanyaan selanjutnya. Ini mana kita ketahui bahwa beberapa dari mahasiswa pendidikan bahasa Arab, baik itu di tahun sekarang ataupun di tahun-tahun sebelumnya, itu bukan seluruhnya tamatan dari pondok pesantren ataupun belum pernah sama sekali belajar bahasa Arab. Mungkin mereka ada yang dari SMA, SMK ataupun MAN tapi belajar bahasa Arab sedikit.
Itu bagaimana menurut Akhi sendiri usaha ataupun cara dari HMP PBA ataupun prodi PBA untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, oke, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Akhi Febri tentang suatu pertanyaan bahwasanya dalam alumni SMA maupun SMK itu memasuki prodi pendidikan bahasa Arab memiliki kesusahan dalam belajar. Benar. Kami dari HMP PBA, Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab, itu memiliki beberapa program kerja yang akan menunjang mahasiswa-mahasiswinya untuk lebih mempermudah dalam pembelajaran bahasa Arab. Kami itu ada seperti yang pertama itu ada mumarosah. Mumarosah itu diadakan untuk melatih maharah atau cara pembicaraan dari mahasiswa-mahasiswi kita untuk dalam berbahasa Arab. Itu adalah salah satu contohnya. Dan kami memiliki 15 lagi cara untuk mempermudah dalam mempelajari bahasa Arab itu dan mengucapkannya. Berarti cara dan solusi dari HMP sendiri sangat banyak. Berarti tidak ada alasan untuk teman-teman yang mengatakan alumni SMK, alumni SMA. Selagi ada niat dan cara dan wadah sudah disiapkan oleh HMP sendiri, berarti itu tergantung kepada niat dan usaha kita sendiri. Dan jangan lupa Akhi, untuk diikuti selalu kegiatan-kegiatan HMP PBA. Baik Akhi, saya ingin menanyakan, tetapi ini masalah internal PBA sendiri. Saya banyak mendengar bahwasanya ada beberapa matkul dari PBA itu yang sangat sulit, sehingga banyak mahasiswa yang harus mengulang matkul itu. Bagaimana menurut Akhi sendiri sebagai ketum PBA tentang permasalahan ini? Oke, ini adalah pertanyaan yang sangat bagus karena Ana sendiri juga melihat dan alhamdulillah belum merasakan. Masya Allah. Banyaknya mahasiswa yang mengulang di beberapa mata kuliah itu sendiri. Jadi sedikit menanggapi hal tersebut, bahwasanya mahasiswa bukan mengulang tibanya atau bukan mengulang matkul kuliah, tetapi memperbaiki sesuatu hal yang di bawah standar dari kelulusan itu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Kalau dibilang beberapa matkul itu tidaklah banyak, tapi cuma beberapa karena spesifik matkul tersebut cukup ratingnya tinggi. Makanya dalam pembelajaran tersebut sedikit memiliki kesusahan dalam mempelajarinya. Tapi dengan sebuah usaha yang keras, insya Allah dari teman-teman semua mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab itu akan mendapatkan nilai yang bagus dan sangat bagus, A+. Nah, gitu. Berarti Akhi, di saat kita mengulang mata kuliah ini bukan berarti ini adalah sebuah hukuman bagi kita, tetapi memang sesuatu yang memaksakan kita untuk semakin terus belajar. Karena berarti PBA sendiri tidak mau mengeluarkan alumninya sebagai alumni yang abal-abal gitu. Ya, seperti itu. Pertanyaan kali ini membahas tentang internal HMP itu sendiri, HMP PBA itu sendiri. Akhi sebagai ketum PBA, pasti di setiap organisasi itu pasti ada masalah dan kendala-kendala yang dialami oleh anggotanya masing-masing. Menurut Akhi sendiri, apa kendala yang terbesar yang ada di HMP PBA? Oke, ini adalah sebuah pertanyaan yang berulang-ulang kali saya alami di kegiatan-kegiatan kami di HMP. Yang pertama itu mungkin kita bisa menyebutnya dalam segi pendanaan. Karena mahasiswa-mahasiswa itu sulit untuk mengikuti kegiatan yang kita mengharapkan luar biasa hal tersebut, tapi dengan anggaran yang tidak sepadan lah dengan hal-hal tersebut. Itu adalah sebuah masalah yang berulang kali saya rasakan di kegiatan-kegiatan HMP. Dan ada juga beberapa masalah-masalah lain seperti sarana prasarana dalam berbuat kegiatan. Oke, kalau mengenai keaktifan anggota itu bagaimana? Oke, keaktifan dari anggota kami itu alhamdulillah semua anggota dalam himpunan mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab itu alhamdulillah aktif semua. Bahkan ada yang mencakup berbagai aspek, ada yang intelektual dan
olahraga. Intelektual kemarin ada mahasiswa kami yang pergi Turki. Masya Allah. Dan kemudian ada juga di bagian olahraga, ada juga mahasiswa kami yang mengikuti Pekan Olahraga Nasional. Nah, seperti itu. Jadi tidaklah menjadi suatu kesusahan, tidaklah suatu menjadi kesulitan dalam mengapresiasikan diri, mengekspresikan diri kita di himpunan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Seperti itu. Menarik jawaban dari Ketum PBA ini. Ada satu lagi, Ketum, Akhi. Pendanaan, sarana prasarana, dan keaktifan anggota itu alhamdulillah baik. Bagaimana dengan tanggapan ataupun perhatian dari Prodi itu sendiri kepada HMP? Baik, perhatian dari Prodi kepada mahasiswa atau kepada HMP itu, kalau dibilang itu sangat perhatian. Bahkan setiap kegiatan kami itu diberikan suatu bantuan atau didukung secara penuh dalam bentuk baik itu dalam sebelum agenda atau setelah agenda, bahkan di dalam agenda itu pun sendiri dosen-dosen tersebut juga membantu kami dalam melancarkan acara. Jadi bisa dibilang tidak adalah kendala-kendala yang begitu berarti untuk menjalankan suatu acara di Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Masya Allah. Alhamdulillah kita telah sampai di pertanyaan terakhir. Akhi, pertanyaan terakhir ini mengenai aspirasi. Akhi sendiri sebagai Ketum PBA, apa aspirasi yang paling sering muncul, yang paling sering dikeluhkan oleh mahasiswa PBA? Baik, ini adalah pertanyaan dari Akhi Febri yang terakhir ya. Baik, saya akan menjawab tentang aspirasi-aspirasi yang sering muncul di mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab itu sendiri. Mungkin itu adalah mengenai tentang sarana dan prasarana yang menunjang mahasiswa dalam pembelajaran di Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Karena sarana prasarana ini sangatlah berperan utama, berperan aktif dalam pembelajaran mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Menurut Akhi sendiri, berapakah rating yang bisa kita berikan untuk sarana dan prasarana untuk PBA sendiri dulu? Oke, kalau misalnya rating ya Ki ya? Ya, Akhi. Rating yang diberikan terhadap sarana dan prasarana di mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Kalau kita mahasiswa itu harus berpikir kreatif ya, kritis. Kreatif dan kritis. Jadi saya akan memberikan penilaian itu 7/10. 7/10. Menarik. Karena angka tersebut saya berikan ketika saya sudah mengalaminya sendiri. Berarti bukan tanpa alasan ya, Akhi? Bukan tanpa alasan. Tak terasa semua pertanyaan telah dijawab oleh Ketum Yafi dengan jawaban yang sangat luar biasa. Untuk itu sebelum kita akhiri acara podcast ini, kita minta kepada Ketum untuk menunjukkan jargon dari HMP PBA. Oke, saya akan mewakili untuk menunjukkan jargon dari mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Ketika Ana bilang PBA, ha anaza, tangan diangkat lalu letakkan di dada. Boleh kita coba lagi? Oke. PBA, ha anaza. Seperti itu. Baik. Oh iya, Akhi, kalau boleh tahu arti ha anaza itu apa? Jadi arti dari ha anaza itu adalah ini saya. Oh, ini saya. Masya Allah. Baik. Baik hadirin, penonton sekalian, kita akhiri acara Rumah Podcast Sema FTK pada kesempatan kali ini. Kita ucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada Ketum Yafi yang telah hadir memenuhi undangan kami dan memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada penonton yang telah menonton dari awal sampai akhir acara ini. Dan ucapan maaf apabila ada kata-kata yang salah dan juga mungkin menyinggung pihak-pihak tertentu, kami minta maaf. Innal khoto'a minni wa aslih minallah. Sesungguhnya kesalahan itu datang dari ana pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sema FTK FIFA Legislativa.